Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pemirsa Wasatiyah Channel dengan tutorial visi. Apa sih visi? Banyak orang menyebut visi di ruang-ruang kuliah, di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang publik. Banyak disebut disinggung tentang visi, terutama menyangkut dengan syarat kepemimpinan. Nah, visi adalah sebuah kemampuan anugerah dari Allah bagi hamba yang terpilih, kemampuan untuk melihat masa depan, menentukan tujuan ideal ke depan, kombinasi antara ilmu dan basirah untuk melihat, menentukan cita-cita besar yang mulia, menentukan rute-rute, cara-cara untuk mencapainya. Visi bisa dicontohkan dengan jika kita ini berada di Bogor dengan ingin menuju Jakarta, maka visi adalah kita bisa melihat dengan jelas Jakarta seperti apa gambarannya, profilnya, dan terutama jalan-jalan menuju sampai Jakarta. Orang sampai Jakarta bisa memilih naik mobil lewat tol Jagorawi, sampai tol Cawang, bisa milih naik tol Jagorawi, keluar Cibinong, masuk tol lagi, bisa milih mobil lewat jalan non-tol, jalur Bogor Cibinong, Pasar Rebo, bisa milih jalur non-tol lewat Bogor, Tangerang, Jakarta, bisa milih naik kereta api, KRL, bahkan bisa memilih menggunakan pesawat. Nah, seorang yang punya visi adalah orang yang paham rute-rute bagaimana mencapai tujuan jangka panjang. Dan dia akan menentukan rute terbaik, terefektif, terefisien untuk mencapai tujuan itu, membawa rakyatnya, membawa masyarakat yang dipimpinnya untuk menuju tujuan bersama, tujuan besar, mencapai masyarakat adil makmur. Itulah ilustrasi tentang visi. Nah, tidak semua orang di Nagurahi punya visi. Orang cerdas bisa mempelajari, bisa membaca, menulis tentang tujuan jangka panjang dan visi, kemudian mengartikulasikan buat pidato untuk menyampaikan itu. Sedang orang yang punya visi akan menyampaikan visi dengan segala gairah, dengan segala aura energi intrinsik yang membuat semua yang menyimak dan mengikutinya akan terbawa kepada alam energi yang dahsyat untuk mencapai visi dan tujuan mulia itu. Nah, masalahnya, dalam alam kebebasan demokrasi ini, banyak pihak-pihak orang-orang yang tidak punya visi, yang berasal dari kaum cerdas cendekia, dari dosen peneliti, yang bergelar doktor profesor, maupun dari para politisi, dari para aktivis, dari orang-orang biasa yang sangat hiruk pikuk mengisi ruang media sosial dan kemudian dengan segala kepercayaan dirinya mereka mengomentari tentang pemimpin, tentang negara tanpa dia memiliki visi. Tentu hasilnya adalah sebuah hiruk pikuk, sebuah kebisingan yang tidak bermanfaat. Kalau mereka mengkritik, menganalisis, memimpin tanpa terkait dengan visi jangka panjang, tanpa terkait dengan peta emas negara kita ke depan, tanpa terkait dengan potensi bonus demografi, tanpa dikaitkan dengan peluang dan ancaman dalam era global, maka mereka akan menjadi analis dan akan menjadi komentator yang tidak bermanfaat, yang hanya mengisi kebisingan, ruang-ruang fitnah, ruang-ruang menghakimi sepihak, ruang-ruang menyebar kebencian dan memecah belah yang kita saksikan di akhir ini yang mendominasi
hiruk pikuk di media sosial. Gini, demokrasi itu muncul dalam satu tradisi di mana pendidikan itu relatif tertata dengan baik. Dalam konteks Amerika, kenapa demokrasinya cukup stabil dalam rentang waktu ratusan tahun? Itu karena kualitas pendidikan dan sistem pendidikan relatif tertata dengan baik. Oke. Meskipun udah begitu, demokrasi di Amerika sudah mengalami sekarang satu situasi di mana yang disebut dengan democratic backsliding, kemunduran demokrasi. Karena itu kita untuk menata demokrasi, maka kita harus menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan masyarakat untuk menghargai perbedaan, untuk saling menoleransi, untuk tidak bersikap egois, dan terutama kesadaran untuk melihat kontestasi lain bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman, sebagai interlokutor untuk menata republik ini. Oke. Karena kalau sebagai musuh, bahayanya adalah akan dihabisi. Oke. Tapi sebagai teman, dia akan diajak bergandengan tangan untuk menata republik ini. Sangat sedikit orang yang memiliki visi. Visi adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa bagi hamba yang dipilihnya. Hanya negarawan yang memiliki visi. Visi adalah variabel yang membuat orang cerdas menjadi smart. Visi adalah variabel yang membuat orang ilmuwan menjadi bijak. Visi adalah variabel anak tangga tertinggi yang memancarkan sinar kebaikan, memancarkan energi positif, memancarkan keindahan dan pesan hidup yang baik. Negarawan yang menyampaikan visi misi akan menjadi janji, akan menjadi dokumen-dokumen yang akan dilaksanakan secara konsisten dalam jangka panjang selama kepemimpinannya. Demikian para pemirsa, para kaum milenial dan Gen Z, semoga bermanfaat tutorial singkat tentang visi dan misi ini. Selamat menyaksikan vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.